Ramar. Dan di sini kalau kita lihat untuk arah pesawat seperti ini, jalur pesawat seperti ini akan sangat-sangat menyulitkan untuk tim-tim yang mempunyai kompon di area Elvozo ataupun La Cobreria atau misalkan di Valle del Mar, karena itu akan menghambat mereka untuk sampai ke komponnya. Itu harus memaksa mereka harus menggunakan vehicle terlebih dahulu untuk sampai ke kompon tersebut. Biasanya sih tiap tim untuk mencapai kompon yang mungkin jauh dari jalur pesawat, mereka harus menggunakan mencari mobil dulu untuk melakukan rotasi ke arah kompon yang mereka tuju. Dan mungkin juga untuk penggunaan mobil ke area jauh itu akan lebih efektif untuk beberapa tim yang ingin mengamankan placement point. Karena kalau mereka turun di area ujung, mereka mungkin sedikit enggaknya akan terhindar dari peperangan di early game. Akan terhindar dari tusun. Tapi kita lihat di sini tim nomor 24, tim tuan rumah, seorang IBS si Mimi di sini sedang melakukan looting manja di sana. Sepertinya berhasil mendapatkan sebuah vehicle untuk melakukan rotasi. Akan menjemput temannya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sana ada tim nomor 9 yang berdekatan, tapi sepertinya tidak dibiarkan untuk mengambil mobil. Pindah langsung pindah. Cuma Cera ya? Cuma Cera, tapi di sini sudah terjadi peperangan, cu. Seorang dari Trouble bisa berhasil mengkenok dan dari NPC dilele ya kan rendering. Dan di sini kita lihat tim nomor 2 CP Trouble tadi kalau kita lihat di match pertama berhasil melakukan last man standing. Iya, benar sekali. Ini di posisi ketiga ya Pak kalau salah. Iya. Ketiga, tapi di sana juga seorang Trouble berhasil melobikan satu orang player. Mereka juga tadi sepertinya melakukan peperangan di early game. Kayaknya banyak sih yang mengincar Terminator di sini Pak. Terminator ya, karena lumayan sih untuk hadiah sendiri Rp50.000. Karena jarang-jarang ada Scream yang memberikan hadiah uang tunai untuk most skill di Scream. Iya, jarang banget. Tadi yang terakhir pegang kill tertinggi siapa tuh? Match pertama yang tadi player dari Swan yang berhasil dapat chicken. Iya, yang nickname-nya berbeda. Kalau ulah ting diletikan tinggi Mas Dilio. Tadi yang ngatur nama. Oke, di arah Pekado ada berapa squad nih Pak? Ada dan 3 di sana ada 3 squad. Tapi setelah di seorang mereka The Jack juga berhasil terknockdown. Harus dilobbykan. Disayangkan. Tapi di sini sangat-sangat baik sekali permainan dari tim nomor 14, tapi sangat-sangat disayangkan hanya menyisakan last man standing dari seorang Godfrey. Mereka cuma main dengan 3 orang di sini dan harus kehilangan 2 orang di. Tapi gini Pak, mereka tuh berani ya dengan 3 orang loh. Mereka turunnya Pekado. Bener. Apakah mereka sekalian menguji skill? Kayaknya sih kalau misalkan kita lihat nih kondisi kayak gini. Iya, Pak. Kayaknya kan ini cuma dua match doang nih. Itu kayaknya tadi untuk tim nomor 14 sendiri kayaknya tadi di match pertama tusun atau nggak dapat poin. Jadi kalaupun di sini mereka berhasil dapat poin tapi sedikit, itu akan mungkin tidak akan membantu mereka sampai ke placement 1 2 3. Jadi istilahnya ngejar poinnya Pak. Ya, jadi mereka judi lah. Ya, judi. Gitu. Oh, kali ini nampaknya BLS dengan 4 pemain nih Pak. Mereka komplit di sini dengan kali masuknya ini. BLS Mikasa memperkuat line up mereka Pak. Karena kalau kita lihat dari BLS-nya sendiri, seorang Mikasa adalah sosok seorang leader tim di dalam BLS Neo, juga sekaligus observer. Iya. Jadi tim BLS Neo kalau misalkan seorang Mikasa absen atau enggak ikut, itu akan sangat-sangat sangat-sangat merugikan untuk mereka sendiri, karena mereka udah kehilangan observer dan juga mereka kehilangan leader tim yang mungkin di dalam in game selalu melakukan arahan harus kemana gitu loh. Tapi di sini kita kembali ke in game, ada seorang Coco atau Koko sepertinya dari tim nomor 6 sudah melakukan pick ke arah tim nomor 16 di sana dari sama-sama Swan. Apakah di sini akan terjadi peperangan antar saudara dari Swan melawan Swan? Kita lihat di sini seorang Koko masih melakukan flank ke arah kiri
dan mungkin di sini mencari positioning yang aman. Apakah di sini kedua tim sama-sama menyadari keberadaan apa namanya saudara tirinya ada Iya. di seberang sana? Harusnya udah sadar sih Pak, karena tadi ada yang open fire dari salah satu squad. Nah ini juga kayaknya mereka lebih milih untuk mundur karena melihat ini baru early game, mereka gak mau kehilangan momen di mana mereka bisa mendapatkan chicken, karena bagaimanapun juga kalau kita kalah di early nih, minimal pincang 1 atau 2 itu kan udah rugi. Itu kan mengurangi presentasi chickennya. Ya. Apalagi kalau tusun, ya Ya, udah. benar. Mereka kayaknya lebih memilih save point. Emang kalau misalkan kita memaksakan perang di early game itu, meskipun kita menang, tapi akan besar kemungkinan untuk bisa pincang. Iya, betul Itu sekali, akan Pak Den. memang benar sangat-sangat merugikan, benar sekali. Tapi dan di sini kita sudah melihat circle. Circle-nya terlempar ke bawah di sini Pak Dendi. Iya, ke arah bawah bagian Miramar. Nah, biasanya Pak Dendi, ada yang kena red zone. Red zone di sana seorang Ryota terkena red zone. Nah, gini Pak Den. Biasanya Pak Dendi jago nih nembak-nembak circle. Yo, Ayo, menurut Pak Dendi, circle akhir ya, circle akhir. Atau mau nebak circle ini mau kemana? kalau Habis di ini. sini kita lihat untuk circle-nya kan belum nutup nih. Ya. Belum nutup. Kita lihat kalau circle kayak gini, untuk map Miramar sendiri jarang-jarang sih berada di area benar-benar di bawah area apa Iya, itu benar. namanya kalau Valdemar ya. ya apa Minerva apa sih Iyalah itu Lupanya. pokoknya. Miners del apa sih anjir lupa lagi gua. Del Sur. Emang untuk daerah bawah ini adalah daerah yang benar-benar jarang Jarang banget ya? dituruni gitu loh. Kalau kemarin kita lihat di PMPL sendiri ada satu tim kalau nggak salah tuh Siren mereka ya di akhir-akhir day untuk PMPL mereka turun di area situ karena mengamankan placement point. Karena mereka harus apa namanya berjuang untuk naik ke posisi tengah untuk terhindar dari apa namanya eliminasi. Iya, benar sekali Pak Dendi. Kita kembali ke in game di mana di arah Pekado nomor 7 dari seorang Vodka yang sedang mencari vision. Nampaknya si Vodka ini udah tahu nih di rumah apart merah itu ada seorang Goofy yang sedang melakukan looting. Iya. Nah, yang bahaya di sini seorang Goofy malah belum tahu kayaknya Pak bahwa ada si Vodka. Tapi gak tahu sih ya. Gak Benar tahu sekali. mereka udah open fire atau belum. Tapi kalau kita lihat di sini seorang Godfrey harusnya sih harus sudah menyadari keberadaan dari tim nomor 7 yang berada di rooftop di seberang apartemen dia. Oh, Goodbye bermain dengan seorang diri loh. Tadi seorang Godfrey sendirian sendirian doang. Karena tadi yang 3 player terus 2 orang terculik gitu loh. Oh, last man standing. Last man standing dari tim nomor 14. Tim Goodbye. Heeh. Baik sekali. Nampaknya Goodbye mau menyaingi Swan siapa tuh yang Terminator? Bukan Swan, Paudi tadi. Iya itu. Dari tim nomor 3 sih Swan. Tapi mungkin di sini seorang Goodfy lebih memilih untuk melakukan TPP gaming. Tapi yang sangat-sangat disayangkan di sini tim nomor 7 di sini mereka tidak hanya berdiam diri dan memutuskan untuk melakukan TPP gaming di atas sana. Mungkin mereka akan mengamankan placement. Tapi sih harusnya kalau misalkan tim nomor 7 di sini mengetahui kalau teman-teman dari tim nomor 14 orang Goodfy di sana sudah meninggoy, Iya. harusnya mereka lebih berani untuk melakukan Untuk rush ke arah push ya? depan sana, Iya, benar sekali. melakukan push. Tapi di sini sepertinya tim nomor 7 tidak mengetahui kalau bahwasannya tim nomor 14 orang Goodfy di sana hanya misalkan last man standing. Iya, benar sekali Pak. Karena tadi mungkin 2 player yang sudah diculik dari tim nomor 14 di killnya oleh orang lain. Jadi tim 07 nggak tahu karena tim 07 kalau kita di sini belum dapat satu korban kill Steal pun. kill ya? Steal Ya, kill. steal kill. Gitu loh. Oke, oper. Dan ulah di diwe. Oper ulah di Pekado. Sok kayak acak. Nah, itu. Dan di sini kita lihat tim nomor 17 masih melakukan rotasi. Ini nggak biasanya loh kita spectate kayak gini, ngebug gini ngerender seriusan. Iya. Mungkin dari tensinya sendiri masih ada ngebug gitu. Tapi di sana terjadi peperangan. Satu orang player, seorang trouble berhasil dilobikan oleh seorang off-road.
sangat-sangat disayangkan tadi seorang Trouble yang berhasil tadi melakukan last man standing, mungkin sekarang akan dilobikan terlebih dahulu. Dan di sana seorang On Frog juga dapat di knockdown. Backup yang sangat baik sekali dan langsung saja dilobikan seorang 69 di sana. Tapi mungkin seorang The Frog akan terselamatkan di sini. Tapi di sana bom sudah dilemparkan. Apakah akan meledak? Mungkin 3 2 1. Oh, ternyata smoke. Dan di sini seorang The Frog sudah berhasil ter-revive. Ulah pundah-pundah wae Gi. Nah, Kerkieu tadi mah kembali lagi Kerkieu mah ulah pundah-pundah wae. pindah dari nang render. Kembali lagi ke Miramar ya, di mana si Miramar itu punya map yang luas Pak Dendi. Ya. Dan di sini kayaknya tim yang barusan war itu telat rotasi. Ya. Udah mah kemakan blue zone, udah mah perang. Nah, itu ruginya banyak tuh di situ. Bener. Ya kalau menang kan ya syukur, kalau kalah kan wah ya udah. Udahlah. Kalaupun itu. menang mereka belum tentu lolos loh, masih ada blue zone. Blue zone-nya kan jauh di sini Pak. Kalau mereka nggak punya vehicle, mereka wah meninggoy udah itu makan blue zone. Tapi gua sebenarnya punya cerita sendiri sih di dalam apa namanya map Miramar ini. Ya, gimana tuh? Kalau misalkan cuma punya satu vehicle, Ya. mereka melakukan rotasi ke arah circle itu akan sangat-sangat riskan kalau misalkan vehicle mereka nyangkut. Oh iya benar. Itu pernah gue lihat kalau nggak salah di tim mana gue lupa, dia itu mereka melakukan rotasi ke arah circle, mereka turun jauh di area pinggiran Miramar, zonanya mental jauh, terus mereka rotasilah pakai satu mobil doang, mobilnya nyangkut di tengah-tengah, nyangkut nggak bisa dimaju mundur nggak bisa, mereka kan harus jalan, mati mereka semua dimakan zona. Dimana di Miramar ini vehicle tuh sebenarnya agak langka sih Pak. Agak adanya langka. juga paling pinggir-pinggir jalan raya. Nah, kalau bener, di bukit-bukit bener kayak gini, saya juga selama main jarang sih nemu vehicle jarang lah. Bukan berarti nggak ada tapi jarang. Ya, jadi untuk map Miramar sendiri kita harus benar-benar tahu kompon-kompon yang mempunyai stok kendaraan atau vehicle. Iya benar sekali Pak Dendi. Oleh ya dari nomor 24 IBS Sinboy. Sinboy nampaknya masih mencari luntingan-luntingan nih Pak Dendi. Kita bacain komentar dulu deh, jangan dulu dipindah-pindahin ya. Oke, kita bacain komentar dulu. Wow, bugnya keren, bisnya bisa tenggelam di dalam pasir. Enggak, seriusan. Ada yang tahu kemana squad ATSM, jarang lihat soalnya. Tuh ada yang nanya tuh, kita nggak tahu. ATSM masih ada tuh, dijawab. Scream kapan Bang? Nanti sok tembusin 30 like, kita lanjut scream bebas buat malam ini. Beres ini kita langsung scream bebas. Dan di sini buat teman-teman nih, kita juga baru ngerasain yang namanya bug kayak gini. Biasanya kita nggak pernah kejadian bug-bug kayak gini. Nggak tahu ada apakah yang terjadi, mungkinkah dari room ID-nya atau dari pemilik roomnya, kita nggak tahu. Tapi yang penting di sini kita untuk jaringannya bagus, jadi mungkin nanti para peserta juga akan dapat ping yang bagus gitu. Dan di sini kita lihat untuk circle kedua sudah terlihat sepertinya Bung Agan. Ya, terlempar ke area atas sedikit. Ya benar sekali, dimana tadi Pak Dendi bilang bahwa yang paling bawah di map Miramar itu jarang dikasih circle. Yang apalah tadi namanya sur-sur gitu. Bener banget karena jarang banget circle di area Miramar ke daerah situ gitu loh. Ke daerah situ. Tapi di sini seorang Sinboy juga masih melakukan pick up ke area sekitarnya, mencoba mencari keberadaan dari tim-tim dari musuh-musuhnya, apakah ada berada di sekitar mereka atau tidak. Seharusnya sih di sini tim nomor 24 masih akan sangat-sangat aman sampai mungkin nanti tersisa kurang lebih 10 tim lagi, karena mereka berada di kompon yang sangat-sangat aman dan masih mungkin sampai ke zona ketiga atau zona keempat mereka akan masih dalam circle sih harusnya. Iya benar sekali Pak Dendi. Oke Pak Dendi, sekarang gini, dari match pertama yang tadi kita saksikan, menurut Pak Dendi player mana sih yang menurut Pak Dendi ayamnya keras? Kalau kita lihat tadi seorang Trouble tadi yang udah mati juga lumayan keras. Iya. Nggak tahu sih, belum kelihatan hafal sih juga tadi. ya, Belum baru hafal satu juga. match ya, Karena baru satu match ini ngapalin nama-namanya doang juga udah agak-agak susah.
Oh, M4 Tapi di dengan kali sana 4 connect akankah jatuh? Oh, tidak, nampaknya tipis sekali dari seorang Sinboy belum berhasil menjatuhkan nomor 18 Swan di sana. Mencoba menghancurkan vehicle mereka. Nah, kembali lagi pada di mana vehicle sangat penting. Di Miramar vehicle tuh banyak dihancurin loh. bener. Itu tadi kalau kalau mobil, kalau vehicle dari tim nomor 18 Swan berhasil diledakkan atau minimalnya bannya berhasil Iya, dipecahkan, iya, pecah lah. itu akan apa namanya sangat-sangat menyulitkan untuk tim 18 melakukan rotasi. Benar sekali Pak Den. Tapi yang akan menarik di sini kita lihat tim nomor 18 mengamankan mobil untuk melakukan rotasi atau melakukan push ke arah depan. Oh, Mereka diamankan. melawan. Tapi mungkin akan diamankan saja. Dua mobil di sini. Kalau kita lihat di sini juga untuk map Miramar, mobil Lambo yang seperti itu memang Ya. cepat tapi emang gampang hancur, gampang meledak. Iya. Ditambah lagi mobil seperti itu kurang baik digunakan dalam bukit-bukit ya Pak Den. Karena apa tuh? Karena gimana ya? Mobilnya ceper Pak Den. Oh, ceper, jadi Sedan gampang itu. nyangkut. Iya, gampang nyangkut. Beda sama yang bagus tuh di Miramar yang Jeep UAS gitu. Oh, Nah, itu buat gunung enak tuh rally. itu enak, bener. Tapi yang paling gak enak kalau menurut gue sih itu apa namanya Tayo. Oh, Tayo iya. Tayo udah lambat, Udah lambat, ceper, iya, susah gampang dibawa nyangkut, ke Cuk. bukit, bener. Bener susah banget itu Tayo. Udahlah meninggoy kalau pakai Tayo itu. Gua kalau dikasih Tayo di Miramar, gua mau mending ngepron daripada gua harus rotasi ke dalam circle. Apalagi kalau circle-nya jauh. Kita mau lari jauh, mau pakai Tayo malas gua. Bener. Ya udah gua mau mending mati Suri. suri aja gitu. Pura-pura mati, ya? Mati syahid Ampun gua. Bang, ampun banget. Langsung chat all. Oke. Damai bang gitu. Iya benar. Oke, kembali lagi ke game di mana Swan IMX EBZ dengan AKM Red Dot-nya berhasil mengkonekkan beberapa peluru ke arah tim nomor 24. Bagus sih kayaknya di sini kontrol dari seorang EBZ di mana Red Dot di Miramar itu jauh kan ya. Dia masih connect loh. Gak tahu sih masalah kebenaran atau enggak, tapi tadi hampir kenok musuhnya. Iya, tapi di sana seorang Kens berhasil mendapatkan satu orang player sangat-sangat baik sekali di sana. Sepertinya peperangan di sini tidak akan dilakukan oleh tim nomor 12, tapi tim nomor 18 akan sangat-sangat diuntungkan dalam melakukan looting manja di sana karena tidak ada tim lain. Tapi di sisi lain di sini seorang Defrog sepertinya akan menemui tim nomor 1 yang berada di kompon di area gudang bawah sana. Nampaknya belum tahu ya Pak. Iya, nampaknya Belum tim nomor sadar. 1 belum menyadari kedatangan tim nomor Predon saja. Sangat-sangat disayangkan sekali. Terkena 3/4 XP dari seorang FE di sana. Tapi di seorang Bang Bara masih sangat-sangat baik, sangat-sangat sabar akan melakukan lemparan bom ke arah depan sana. Tadi terkena hit damage lagi-lagi dari arah kanan. Ada tim nomor 15 yang sudah melakukan flank. Oh, sayang sekali satu orang player sudah berhasil knockdown. Kita lihat di sini. Dan oke, dengan bukan AKM no stop kita lihat di sana dilakukan spraydon lagi-lagi, dua orang terknockdown. Sangat baik sekali seorang Tayo di sana. Itu satu orang player di sana terlihat. Reload kayaknya Pak. Tapi tidak di sana lagi-lagi sangat baik sekali movement dari seorang Tayo di sini. Tayo, Oke, gambling. kita sudah melihat satu player yang bermain Oke, sangat-sangat baik rata. di sini. Oke. Bermain baik di NCS. Kalau kita lihat tadi Pak, NCS itu bermain dia dengan menyebarkan timnya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke tengah. Ya, Itu membuat musuh itu kecolongan Pak. benar. Di sisi lain si musuh fokus ke yang tengah, ada yang kiri. Oh, ada di kiri, fokus ke kiri. Gak tahu ada di kanan juga. Bener Dan tadi banget. kan juga berhasil mengkenokkan seorang dari tim yang ngeflank ke kanan. Bener banget. Dan di sini juga kita lihat tim nomor 8. Oh iya tadi sorry. Kalau kita lihat tadi tim nomor 15 dari NCS, mereka sudah berhasil mendapatkan 8 pundi-pundi kill. Sangat-sangat baik sekali Baik di sekali. zona kedua. Tapi kalau Bentar abang ngerokok dulu. lebih baik kalau 8 itu dimasukkan buat satu orang Pak Din. Jadi kayak Terminatornya ya gitulah. Tapi susah juga sih Susah kalau sih. misalkan kita mau nyumbangin apa namanya kill ke teman kita Iya. biar dapat Terminator. Karena kemarin kejadian kayak di mini liga seorang Hazel dipaksa untuk melakukan kill. Seorang Hellboy melihat terlebih dahulu keberadaan musuhnya, Ya.
tapi tidak melakukan spray. Oh, dia kasih Karena aja. memberikan kepada seorang Hazel, tapi ya sayang sekali seorang Hellboy pun harus terkenok pada akhirnya. Tapi untung aja ada backupan dari seorang Hazel gitu loh. Kayak gitu loh resikonya, Iya, lebih ke resiko kayak ya. gitu. Masih mending itu posisinya jauh, kalau dekat lagi war, wah udah kalah war, lobby udah tamat cuy. Bisa-bisa mereka bertengkar gara-gara mau skill. Bener. Lu sih gue bilang udah lu bunuh aja, enggak lu harus mau skill. Jadi untuk perebutan killnya cu, bukan gua yang harus ngekill, gua minta kill dong, bukan gitu. Iya, Tapi kebalik cu, kembali ya. lu aja yang ngekill, lu aja yang ngekill, gua mah enggak anjir. Aduh. Tapi di sini kita lihat pergerakan dari Tino 8 yang mungkin sana akan melakukan pick up tapi terkena damage. Seperempat HP sudah berkurang dari seorang XSS dan di sini seorang Kens juga. Aduh, kunaon sih? Hapus lah. Cok. Oke, kita baca komen dulu aja Pak Den. Sambil nunggu lagi ya, kita baca komentar dulu. Siapa tahu ada yang komen apa namanya? Bagus, masih Swan lama kah win, Bang? wah. Enggak, ini bentar lagi lihat game. Ini ada tim Swan nih, Swan dari pendukung Swan nih Bang Tegar Ten. Oke, Bang Tegar dari mana asalnya Bang Tegar? Swan. Kalau nggak salah, gue tuh punya temen, punya temen yang namanya, yang dulunya nicknamenya Swan, Swan. tapi udah ganti sih, Swan Kucel. Udah ganti jadi apa? Jadi BLS. Enggak, Oh, enggak. udah ganti jadi pos. Jadi pos. Iya, Kirain jadi pos BLS. sekarang, enggak. Dan di sana Gilang juga udah nanya tuh, Gilang, masih lama kah Bang? Bentar lagi. Ntar lagi lah. Tembusin dulu lah like-nya. Berapa, Pak? 30 doang sih. 30. 9 like lagi kita lanjut scream. Bebas Ya, lagi. sekali. Biar seru. Ntar Gilang boleh tang orang lagi bebas. Katain mau turun mana, tim mana, Silo di sini. Silo mau lawan siapa? Biasanya Gilang suka kayak gitu. Benar, siapa nih Seperni yang berani lawan Silo kan kayak gitu. Tapi di sini kita juga masih punya scream yang diadakan sama IBS Squad. Ini IBS lagi-lagi kayak gini dong, ya Allah. Sabar. Kenalah ulah. Untungnya culkeun ulah di pinanya. Tapi di sini untungnya cepet kali ini, nggak tahu kunaon sih nya. Ya tahu kayaknya Nggak biasanya kayak gini asli seriusan. masih bagus sih kayaknya belum dipix UI. Kok UI sih? Dan Oke Pak, di sini sana- circle-nya udah masuk yang ke yang keempat dan menutup juga. Kita lihat mapnya boleh dikit ke arah mana? Zoom dikit. Cuma Cera Pak Dendi. daerah Cumacera bener-bener jadi late game yang berada di perumahan padat. Gini Pak Dendi, kalau lihat Cuma Cera kan banyak rumah tuh. Kayaknya sih bakal ada adu healing. Bisa jadi. Jadi adu healing terjadi di area late game yang perumahan kayak gitu. Iya, karena bisa banyak jadi. TPP. Kita lihat, tapi di sini kalau kita lihat perbekalan dari masing-masing player hanya mempunyai sedikit saja perbekalan healing, kecuali Benar sekali. langsung disuplai dari awal, dari awal Iya. untuk satu player yang mungkin akan mereka tumbalkan untuk mengadu healing. Iya, biasanya mereka suka mengumpulin dari heal setiap teman-teman timnya buat di satu orang. Jadi satu orang itu tetap survive dengan adu healing. Tapi untuk kompetisi, untuk scrim yang cuma 2 match, adu healing sebenarnya nggak efektif kalau menurut Sayang gua. ya? Iya. Karena apa? Karena masih mending kalau misalkan di match pertama mereka dapat chicken dan kill agak banyak kayak tadi Iya. Swan. Kalau misalkan mereka cuma finish di posisi tengah atau apalagi Tusun, mereka adu healing percuma cu, nggak akan mungkin bisa ngejar placement yang diduluki sama posisi 1. Iya sih benar-benar. Bener. Tapi ada juga ya Pak Den, kayak gini, dia udah tahu kan di depannya tim ini dia adu gengsi, dia gak mau mati, makanya dia lebih milih nge-heal mati sama playzone. Oh, Ada juga yang kayak gitu. Pak. Bener-bener daripada ngasih kill ke musuhnya. Iya, bener sekali, daripada jadi- mereka iya. lebih memilih untuk mati konyol. Bukan mati konyol, konyol sih. tapi terhormat sih, Mati playzone, terhormat sih kalau kayak playzone. gitu. Tapi sorry, kalau mati playzone terhormat mana sih sebenarnya, mati sama musuh kita adu spray atau mati playzone? Kalau playzone lebih ke gengsinya Pak, jadi kita gak di-kill sama orang. Kalau di kill ya namanya di kill, ya udah lu mati gitu. Kalau sama playzone kan
ya udah Prejon gak ada yang ngekill Bener gua. sih, bener. Yang ngekill gua cuma Tencent. Cuma PUBG-nya. Bener banget. Tapi di sini kita lihat kita sudah melihat pergerakan dari tim nomor 18 dari Swan Sugar sedang melakukan pick up keras. Nah, sudah menemukan AWM di sini Pak Dendi. AWM. Seorang Swan apa tuh Sugar EBZ kayaknya dia habis dapat supply nih. Bener. Apalagi AWM-nya udah dikasih kelilapan. Harusnya nyayur sih ini OP. Dikasih high ground lagi. Dan dia sudah mendapatkan kompon yang berada di tengah-tengah circle, yang berada di dalam circle. Iya, benar sekali Pak Den. Di sana juga sudah terpick up, dilakukan satu dan sepertinya tidak berhasil mengekan satu damage pun ke arah bawah sana. Tapi di sini kalau kita lihat sangat banyak sekali pergerakan dari arah bawah sana. Kita lihat seorang Mikasa juga berhasil knockdown satu orang player dari Swan. Seorang Ami berhasil diculik, sangat baik sekali seorang Mikasa. Dan di sini mungkin satu orang player dan sangat baik sekali backupan yang dilakukan oleh seorang Koko. Fix Uai juga sayang baik sekali di sana melakukan backupan pindah Gikano keluar. Tapi di sana seorang Bim mungkin kita lihat akan tersisa dua orang lagi, 2-2 kita lihat Swan melawan BLS. Dan di sini sangat benar ternyata di sini kita lihat seorang Mikasa sedang ngerang kesakitan sakit perut. Kita lihat apakah akan berhasil ter-revive. Tapi kalau kita lihat tadi dari Swan sendiri sudah terkena beberapa orang, tapi mereka lebih memilih untuk merevive dulu dua orang player di sini dari BLS Neo. Karena mungkin kalau misalkan mereka memaksakan untuk melakukan rush ke depan sana, ini late game. Mereka berhasil ngekill dia, tapi percuma kalau teman-temannya nggak bisa diterselamatkan. Akan susah banget gitu loh. Lebih baik hidup 4, tapi lebih selamat lah. Daripada maksain ngekill, meskipun ngeratain satu squad, tapi dia pincang, itu kan mengurangi resiko chicken. Bener banget. Naik satu placement aja kan itu udah kayak satu beberapa kill gitu loh. Iya benar. Dan di sini Prejon harus maju Pak, dan dimana pemain dari BLS harus dipaksa maju ke circle. Dan di sini zona udah memasuki zona kelima. Sakit banget. Circle-nya mungkin sebentar lagi juga akan menutup, tapi di sana seorang siapa tadi kiri sudah berhasil didapatkan tim siapa tadi? Kalau kita lihat di seorang Fix Uai masih melakukan healing. Dan seorang monyet di sana di spraydon dari atas sepertinya. Pindah. Alur kencan nonton tadi. Tah gitu. Nih si Gian tong lemot Gi. Tapi di sini kita lihat dari tim nomor 15 juga sudah berhasil mendapatkan kompon yang berada di area atas. Oh, cukup open field di sana Pak Den. Di mana high ground-nya jarang ada cekungan sih, kalau saya lihat itu open sih. Tapi yang benar-benar diuntungkan adalah tim nomor 15 yang kita lihat udah berada benar-benar di tengah. Tapi posisinya itu biasa, kalau udah di tengah tuh biasanya ke sandwich. Dan kita lihat di sini, akankah tim nomor 15 NCS akan berhasil melakukan nyayur gaming? Di sana seorang Bim juga didapatkan, seorang Mikasa juga harus dilobikan, tapi seorang monyet juga, terus seorang player. Tapi di sini seorang The Frog masih melakukan spraydon ke depan sana, tapi tidak berhasil mendapatkan satu orang player dari Swan. Kita lihat apakah akan berhasil. Sementara damage darahnya sedikit saja. Sugar bisa melakukan spraydon dan tipis sekali, sedikit lagi mungkin akan terknockdown, mungkin tidak sedikit. Tapi satu orang player terknockdown di sana kita lihat. Dan sepertinya akan melakukan rush ke depan sana. Mungkin tim nomor 15 sudah berhasil diratakan. Sangat-sangat baik sekali. Tim nomor 18 di sini sudah berhasil melakukan 9 pundi-pundi kill. Akan sangat-sangat baik di sini seorang Swan Sugar EBJ di sini sudah berhasil mendapatkan 4 korban kill. Mungkin saja akan menyusul salah satu player dari Swan tadi yang sudah berhasil mendapatkan WCD dan 4 kill. Kupro yang harus dilobikan nampaknya pada di sana. Lagi-lagi di sana di spraydon saja. Seorang Sugar 11 kill di sini sudah didapatkan. 5 korban. Kita lihat sudah 4 tim tersisa. Kita sudah sampai di late game nih. Tapi di sana seorang IBS dari tim 24 masih mendapatkan backupan dari sebuah tiang tower. Dan di sana di spraydon ke bawah sana. Sangat baik sekali seorang Sugar di sini. Udah 6 kill Sugar nih. Di sini memang untuk play zone sendiri untuk zona ini sangat-sangat menguntungkan kepada tim nomor 18. Karena tadi mereka berhasil merebut kompon dari tim nomor 15 NCS.
yang kita tadi banggakan tim 15 dapat zona, nyatanya kan tidak bisa nahan zona Nah, komponnya, gitu. Bisa makanya direbut. gitu. Dan itu benar-benar enak banget dan menguntungkan banget untuk tim nomor 18 Swan. Mereka jadi mendapatkan kompon yang berada di high ground atas sana. Sementara di sini dua tim musuhnya hanya tersisa satu orang saja, last man standing, one man show dari tim nomor 10 dan tim nomor 24 tadi. Kita lihat di sana di spray down saja ke arah kanan mendapatkan satu orang player sangat baik sekali dari Meng Emprit di sana lagi-lagi. Oh, Winner chicken dinner didapatkan Swan. oleh Swan. Tapi Swan Swan lagi berbeda ya, tapi Swan yang berbeda di sini. Iya. Tadi kalau kita lihat yang Swan yang mendapatkan WCD adalah Swan di posisi yang nomor 6. Iya benar sekali. Si Powode. Dan mungkin akan tersusul untuk killnya seorang AG apa namanya Monkun. Tapi di sini winner chicken dinner didapatkan oleh Swan lagi-lagi. Dengan total Selamat berapa, untuk Swan dengan total 13 ya. 14 korban tim dengan 6 korban di sini seorang Sugar. Kita nggak tahu tadi di match pertama seorang Sugar berhasil melakukan berapa korban tim, berapa korban kill gitu sendirian. Ya benar, kita kayak hitung ya. Ya, tapi di sini mungkin akan apa namanya bersaing dengan satu player dari AG dari tim nomor 2 tim yang berhasil mengamankan posisi 2 tadi, AG Menek Emprit yang sudah berhasil mendapatkan 7 korban. Berarti di match kali ini paling gede kill tuh 7 ya. 7, tapi nggak tahu tadi di match pertama seorang MNK Emprit mendapatkan berapa korban gitu loh. Oh iya ya benar. Seorang Kita Sugar tidak juga tahu ini match kan satu 6 beda 1, kita nggak tahu. Dan di posisi 3 ada tim tuan rumah EBS sangat-sangat baik sekali tadi, berhasil melakukan last man standing one man show yang sangat-sangat efektif dan berhasil mendapatkan 2 korban tim. Tapi di sana tim nomor 4 juga lagi-lagi Swan. Di sini benar-benar ada 3 Swan. 3 Swan yang ikut di Scream sini IBS. Udah mulai kelihatan Pak, 2 Bener. match. Dari tim Swan itu keras. Bener. Swan oke, berarti Soalnya Swan keras lah. WWCD-nya dari Swan semua, meskipun beda tapi tetap satu Swan. Bener. Tapi di sana juga ada tim yang berhasil mendapatkan posisi 5 dari NCS tadi yang direbut komponnya oleh Swan. benar. Tadi berhasil mendapatkan posisi 5. Tadi di match pertama seorang Kupro yang melakukan last man standing. Iya, benar. Tapi kalau kita tadi lihat di match kedua di Miramar, seorang Kupro sepertinya harus mati duluan. Dan Tadi juga Kuproy itu last man. Yang tadi terakhir itu Kuproy. baru kapan? Ya, yang match sekarang. Tadi kan match 1 dia last man. Heeh. Tadi juga last man di Last man Miramar. standing juga. Iya. Benar-benar Kupro. Berarti Kupro adalah player yang paling jago untuk melakukan last man Iya, standing. baik One sekali. man show, benar-benar baik sekali permainan dari seorang Kupro. Kalau kita lihat Kuproy kalau kita lihat dari dua match Ntar terakhir ini. tahu-taunya sama si Kupro di record terus di update story. Nah, Casternya bilang-bilang Kupro. nggak apa-apa sok Kuproy